Beda dari masjid pada umumnya. Masjid ini tempat imamnya menghadap ke selatan, tepat ke arah laut lepas. Jadi kiblatnya menghadap ke arah selatan. Berbeda pada umumnya. Jadi puasanya sudah beda, kiblatnya berbeda. Ini Islam atau apa ini? Nah, ini masalah keyakinan. Oke, jadi mereka ini sudah melaksanakan sholat tarawih beserta puasanya sudah dari 2 hari yang lalu, 3 hari sekarang sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beredar satu video yang dimana menunjukkan beberapa jemaah, beberapa orang melakukan sholat tarawih katanya. Mereka melakukan sholat tarawih yang sejatinya ini masih nunggu beberapa hari ini untuk Allah. Dan mereka sudah melakukan tarawih ini kemarin ya. Saya membuat video ini sebelum ada pengumuman sah baik dari MUI, NU dan Muhammadiyah bahwa tanggal inilah kita berpuasa. No, mereka bertarawih jauh-jauh hari sudah mendahului fatwa dari para ulama. Allah. Coba kita simak videonya biar kita tahu seperti apa fenomenanya ini. Jemaah Aulia telah melaksanakan tarawih dan puasa. Sudah tarawih dan puasa. Apakah mereka punya mazhab sendiri, teman-teman? Mazhab Aulia. Ini mereka ini punya mazhab sendiri atau bagaimana ini ya? Mendahului pemerintah, mendahului fatwa MUI, mendahului Muhammadiyah ataupun NU. Ini dari mana ini? Ajaran apa ini? Dari gimana ini ya? Jemaah Aulia telah melaksanakan tarawih dan puasa. Ini aliran bagaimana ini nih? Ya, ini bentuk aliran barukah atau mazhab dari mana? Ini fenomena-fenomena seperti ini nih biar kenapa gitu. Kalau kalian melihat fenomena seperti ini bagaimana pendapatnya? Arab Saudi belum, ya, negara-negara Timur Tengah belum melaksanakan tarawih dan puasa. Pemerintahan belum mengumumkan kapan ditetapkan awal puasa. Yang baru muncul itu pengumuman dari Gus Yakut bahwa dilarang untuk mengeraskan suara toa di masjid-masjid ketika tarawih. Apa karena mereka mendengar pengumuman tersebut langsung menganggap kalau sudah masuk waktunya puasa dan tarawih, ya? Apakah sedemikian? Allah, ikut mana Anda, Pak? Ya, aliran apa ini? Aduh, ya Allah. Sudah puasa. Terbukti di Indonesia ya, banyak orang yang seperti ini diikuti. Jangankan yang seperti ini ngaku-ngaku masih beribadah kepada Allah. Orang yang jelas-jelas merendahkan Allah saja, merendahkan Nabi Muhammad saja, banyak yang ikut. Seperti Weldo, tuh ada yang ikut. Seperti Mr. TM, seperti Panji Gumilang, seperti Buya Syakur. Dan banyak lagi orang-orang yang menyimpang. Mereka dianggap benar. Ya, makrifat katanya. Oh, dia mungkin punya makrifat sendiri. Jadi tahu bagaimana melaksanakan sholat tarawih dan puasa duluan. Oke, sekarang kita coba simak seperti apa penjelasan dari pimpinan jemaah ini. Bagaimana dia melakukan sholat tarawih beserta puasanya mendahului lebih daripada keputusan dari NU maupun Muhammadiyah. Bukan cuma dari situ, teman-teman. Mereka ini juga mendahului ulama-ulama di Saudi Arabia sana. Pokoknya ini duluan ini, ya. Coba kita simak seperti apa alasannya. Kenapa dia bisa duluan melaksanakan itu. Jadi ini masalah keyakinan. Soal pemerintah mau tanggal 12 monggo. Soalnya Muhammadiyah mau tanggal 11 monggo. Jadi Muhammadiyah, mau NU, mau MUI, mau melaksanakan tarawih ataupun puasa ini kapanpun, monggo silahkan. Tapi mereka ini punya keyakinan sendiri dan katanya dari perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual. Ahmadiyah juga begitu, ya. Ahmadiyah juga begitu, mengaku punya perjalanan spiritual karena saking spiritnya si Mirza Ghulam Ahmad sampai-sampai ngaku nabi. Ini nggak tahu nih mau gimana ini. Lanjut dulu. Kalau pemerintah itu kan enak. Sholat monggo, tidak sholat monggo, mau puasa monggo, tidak puasa monggo. Ini urusannya dengan Allah Ta'ala, bukan dengan pemerintah. Lah kalau naik kendaraan pakai sen itu harus itu atau
Ya, jadi masalah ibadah ini teman-teman bukan urusan pemerintah, tapi urusan masing-masing. Ada benarnya juga. Dimana kalau kita urusan kenegaraan, mau ngurus KTP, mau ngurus SIM, mau ngurus SKCK dan lain sebagainya, baru ke pemerintah. Tapi kalau perihal ibadah ini, boleh sendiri-sendiri. Jadi bikin grup masing-masing. Seperti ini nih, bikin keputusan terbaru. Wow, hari Rabu ini ya. Jadi bapak dan jemaahnya ini melaksanakan dari hari Rabu kemarin, 2 hari yang lalu. Artinya ini sudah hari ketiga. Ini hari ketiga dia melaksanakan sholat tarawih beserta puasa. Udih. Lanjut dulu ya. Orang pemerintah seperti halnya orang noblos. Orang noblos itu hak, bukan kewajiban. Tapi datang ke TPS itu wajib. Rakyat harus tunduk pada pemerintahnya untuk datang ke TPS. Soal memilih itu hak. Mau milih monggo, tidak milih monggo. Jangan dicampur aduk antara hak dan kewajiban. Nah sekarang kalau banyak pendapat, sebaiknya kita netral. Kalau sekarang punya pendapat netral. Aduh ya Allah, informasinya dari spiritual. Dikira orang lain nggak spiritual gitu ya. Dikira ulama-ulama yang lain itu tidak punya spiritual. Apakah bapak ini cuma yang paling spiritual? Allahu Akbar. Mau poso monggo, tidak poso monggo. Mau sholat monggo, tidak mau sholat monggo. Mau Kristen monggo, mau Hindu monggo, mau Islam monggo. Pemerintah memberikan kebebasan. Nah ini masalah keyakinan. Jadi mereka ini sudah melaksanakan sholat tarawih beserta puasanya sudah dari 2 hari yang lalu, 3 hari sekarang sudah. Sedangkan MUI dan Muhammadiyah beserta NU itu masih hari Senin teman-teman. Bahkan belum sidang isbat MUI-nya sudah dilaksanakan dulu. Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi saya heran cuma. Dan katanya teman-teman ini tidak berhenti sampai di sini ya. Tidak berhenti sampai awal mula melaksanakan sholat tarawih beserta puasa. Katanya juga kiblatnya menghadap ke sebelah selatan. Coba kita baca informasinya biar kalian sama-sama tahu. Nah, ini dia beritanya. Kita baca. Berbeda dengan Muhammadiyah dan NU, bahkan Arab Saudi, jemaah Aulia yang berpusat di Gunung Kidul sudah melaksanakan sholat tarawih sebagai tanda awal dimulainya ibadah puasa Ramadan. Bertempat di masjid yang sekaligus kediaman Imam Jemaah Aulia, HK Ibnu Hajar Pranolo, puluhan jemaah Aulia menggelar sholat tarawih pada Rabu 6 Maret 2024 malam. Jemaah Aulia memiliki satu masjid unik yang letaknya berada di tepi pantai Ngaboran Gunung Kidul. Beda dari masjid pada umumnya. Masjid ini tempat imamnya menghadap ke selatan, tepat ke arah laut lepas. Jadi kiblatnya menghadap ke arah selatan. Berbeda pada umumnya. Jadi puasanya sudah beda, kiblatnya berbeda. Ini Islam atau apa ini? Mazhabnya mazhab apa? Ya Allah, ya Allah. Kalau berbicara masalah spiritual, apakah orang lain, ulama-ulama yang lain tidak punya perjalanan spiritual? Apa hanya Bapak sendiri yang spiritual, paling spiritual? Ulama-ulama di Arab, di Madinah, di Mekah, di Masjid Nabawi, apa mereka tidak punya perjalanan spiritual sehingga tidak tahu kalau hari Rabu yang kemarin ini awal Ramadan? Apa cuma Bapak dari Gunung Kidul ini? Ya, Allahu Akbar. Teman-teman, banyak penyimpangan yang terjadi di sekitar kita, apalagi ini kalau tidak ada media sosial ini tidak akan terblow up. Pasti yang akan sampai kepada kita hanya kabar burung. Oh, di daerah Gunung Kidul ada masjid atau jemaah Aulia sholat tarawih duluan, puasa duluan. Kalau tidak ada media sosial, kita akan mendengar kabar burung. Nah, untuk ngeklaim itu benar atau tidak ya kita harus tabayun, datang ke sana, tanyakan langsung. Tetapi karena sekarang sudah ada media sosial, semuanya sudah ter-up di media sosial, kita bisa baca beritanya, kita bisa lihat orangnya, kita bisa dengar suaranya. Nah, itu tabayunnya. Kita tabayuni apa yang dia ucapkan. Tabayun kan meneliti, artinya meneliti apa yang dia ucapkan. Ternyata yang dia ucapkan ya begini, punya perjalanan spiritual katanya. Aduh, ini ngaco teman-teman. Ini ngaco parah ini ya. Aduh, bagaimana kalau menurut kalian? Apakah benar ini perkara perjalanan spiritual?
Coba kalian komentar saja di bawah. Dan kalau kalian punya informasi mengenai ini, informasi lebih lanjut, silakan. Nanti saya pin nanti.